Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat maghrib Masjid Darussalam yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji dan syukur tidak henti-hentinya selalu kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Di antara kenikmatan-kenikmatan tersebut yang kita rasakan pada malam hari ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala kembali mempertemukan kita di Masjid Darussalam dalam rangka talabul ilmi, menuntut ilmu, sekalipun pada waktu yang berbeda. Semestinya kajian rutin kita di Selasa pekan keempat dan pekan kelima, namun karena satu dan lain hal di bulan Agustus Selasa pekan keempat kami uzur, sehingga takmir Masjid Darussalam masih memberikan kesempatan kepada kami untuk tetap diadakan kajian sekalipun pada waktu yang berbeda. Dan hari ini kita berada di Ahad pekan ke-5 di bulan Agustus, di hari yang terakhir di bulan Agustus. Mudah-mudahan langkah kaki kita, niat kita untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, malam hari ini saya tidak akan melanjutkan materi rutin kita yang kita bahas Selasa pekan keempat, yaitu tentang rukun Islam, syarah rukun Islam. Kalau tidak salah terakhir bulan yang lalu kita sudah masuk pada pembahasan rukun Islam yang nomor 2, yaitu menegakkan sholat, dan kita masuk di bab wudu. Sebenarnya malam ini kita lanjutkan, tapi karena hari ini tidak seperti biasanya kita berada di hari Ahad bukan di hari Selasa, maka materinya kami akan sampaikan insidentil tematik. Malam ini kami akan menyampaikan bab atau pembahasan tentang rumah-rumah yang tidak dimasuki malaikat rahmat, rumah-rumah yang tidak dimasuki oleh malaikat rahmat, menukil dari sebuah
sebuah kitab yang berjudul Buyut La Tadkhuluhal Malaika, rumah-rumah yang tidak dimasuki malaikat, yang ditulis oleh Abu Hudzaifah Ibrahim hafizahullah taala. Kurang lebih buku terjemahannya seperti yang ada di tangan saya ini, Bapak Ibu sekalian. Rumah yang tidak dimasuki malaikat. Saya menukil dari buku ini, diterbitkan oleh Pustaka Azab. Di dalam buku ini kurang lebih ada 14 rumah, ada 14 model rumah yang tidak dimasuki malaikat-malaikat pembawa rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun sebelum kami sebutkan satu persatu rumah seperti apakah yang tidak dimasuki oleh malaikat rahmat, maka sebagai kata pengantar atau muqaddimah, saya ingin sedikit memberikan penekanan. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita yang wajib untuk kita syukuri adalah dengan diberikannya kita rumah tempat tinggal. Memiliki sebuah rumah tempat tinggal itu nikmat dari Allah yang harus kita syukuri. Bayangkan Bapak Ibu, saudara-saudara kita yang ada di luar sana, yang tidurnya di bawah kolong jembatan, tempat tinggal tidurnya di tempat pembuangan sampah. Bayangkan, sedangkan kita berada di sebuah rumah tempat tinggal, meskipun itu sederhana, wajib kita syukuri. Kenapa? Karena dengan kita memiliki rumah, kita terhindar dari tetesan air hujan. Dengan kita memiliki rumah, kita terhindar dari sengatan panasnya matahari. Dengan kita memiliki rumah tempat tinggal, maka kita akan terhindar dari gangguan-gangguan makhluk-makhluknya Allah yang akan memudaratkan, memberikan bahaya kepada kita. Makanya harus kita syukuri, sekalipun itu hanya sekadar kos, kontrak, atau apapun namanya, harus kita syukuri dibanding mereka di luar sana yang mereka tidak memiliki rumah tempat tinggal. Namun Bapak Ibu, nah ini mulai masuk materi. Ternyata rumah yang penuh dengan sakinah, kebahagiaan, rumah yang di dalamnya penuh dengan rahmat, berkah dari Allah, ternyata tidak bergantung pada luasnya, indahnya rumah. Enggak. Bukan berarti rumah yang bahagia, rumah yang penuh dengan berkah rahmatnya Allah, rumah yang besar, makrom, rumah yang perabotannya ekspensif, mahal, lux. Bukan. Banyak kok di luar sana rumah mewah, penghuninya kayak neraka. Mereka nggak kerasan di dalam rumah mereka. Mereka tidak mendapatkan rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Tapi ada sebaliknya, sekalipun rumah itu sederhana, ya, tetapi di dalamnya penuh dengan kebahagiaan. Nah, ternyata Bapak Ibu sekalian, bahagianya di dalam rumah itu ternyata ada intervensi malaikatnya Allah. Malaikat pembawa rahmatnya Allah ikut andil, ikut intervensi, ya, dalam kebaikan, keberkahan rumah tersebut. Loh, kenapa Ustaz? Nih, saya tunjukkan satu-satunya makhluk ciptaan Allah. Saya ulang, satu-satunya makhluk ciptaan Allah yang tidak pandai berbuat dosa dan maksiat, ya cuma malaikat. Makhluk yang doanya pasti didengar oleh Allah, mustahil tidak didengar. Karena malaikat makhluk yang paling taat kepada Allah, tidak
pandai berbuat dosa, nggak pandai berbuat maksiat. Beda sama iblis, beda sama setan. Makhluk yang nggak pernah taat, isinya maksiat toh, itu iblis. Setan nggak ada taat, iblis. Manusia beda lagi, kadang soleh, kadang taat, kadang maksiat. Itulah manusia. Oleh karena itu, karena ada intervensi malaikat-malaikat pembawa rahmatnya Allah, maka mari kita dengarkan, kita lihat rumah-rumah yang tidak dimasuki malaikat rahmat. Berarti kalau gak dimasuki malaikat rahmat, yang masuk kebalikannya syaitan. Setan yang masuk, malaikat gak mau masuk. Baik, padahal keberkahan rumah itu ada kaitannya dengan doa-doa malaikat pembawa rahmatnya Allah Azza wa Jalla. Baik, hari ini saya akan menyampaikan model-model rumah yang tidak dimasuki malaikat rahmat. Seperti apakah itu? Satu, yang pertama, sudah masuk materi. Mohon maaf. Yang pertama adalah rumah yang tidak dimasuki malaikat adalah rumah yang penghuninya memutuskan silaturahim. Malaikat gak mau masuk. Rumah yang di dalamnya penghuninya memutus hubungan kekerabatan, kekeluargaan. Rumah yang penghuninya kepaten obor, gak mau kenal sama famili, buta nasab, gak peduli sama keluarga. Jangan harap mendapatkan berkah rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Kalau ada yang mengatakan ini, sebelum tak tunjukkan dalilnya, kalau ada yang mengatakan ada Ustaz, ada orang itu ya dia memutus kekerabatan, silaturahim, dia gak kenal dulur, ya, memutus hubungan kekerabatan, tapi usahanya lancar, ya, pekerjaannya baik-baik saja, ya, terus kemudian kehidupan duniawinya fine-fine saja, tambah suki. Gimana itu Ustaz? Maka saya katakan inilah yang namanya istidraj. Apa itu istidraj? Istidraj itu adalah jebakan berupa limpahan rezeki untuk mengadab dia nanti di hari kiamat. Jebakan berupa limpahan rezeki untuk mengadab dia nanti di hari kiamat. Jadi kalau boleh tak kasih contoh, orang yang kena istidraj ini, orang yang mendapatkan istidraj ini seperti orang punya tambak bandeng. Tambak bandeng. Lihat orang punya tambak bandeng. Itu ketika bandeng itu masih kecil, nener ya namanya ya, nener. Itu kan sampai sama petani tambaknya kan terus dikasih makan. Pagi dikasih makan, siang dikasih makan, sore dikasih makan, ya pokoknya digemukkan. Apa yang terjadi? Ketika bandeng itu dalam ukuran tertentu, udah gede nih, bandengnya udah besar, ujung-ujungnya bandeng ini larinya kemana Bapak Ibu sekalian? Ujung-ujungnya adalah ke tempat pelelangan ikan, dilelang. Ujung-ujung terakhirnya di mana bandeng ini? Ujung nasibnya bandeng terakhir di tempat penggorengan, srek. Seperti itulah orang kena istidraj. Gak tahu sholat, tambah sugih. Sama orang tua, sama mertua, ribut terus. Ambil ponaan di sana, gak mau kenal, ya, gak pernah baca Quran, gak pernah ke masjid, tapi hidupnya fine-fine saja. Sama Allah keran rezekinya dibuka, sama Allah dilulu terus, tapi tak ada benar, tak ada. Kayak nasibnya bandeng tadi, dikasih makan terus, tak goreng itu terakhir. Kurang lebih kayak itulah. Kita kan gak pengen yang kayak begini. Kita pengen ini, hidup ini meskipun sederhana tapi berkah, mendapatkan rahmat Allah. Kembali ke materi kita. Makanya orang yang putus silaturahim, maka rumahnya orang itu malaikat gak mau masuk ke rumah seperti ini. Mana dalilnya? Dalil saya bacakan. Dalilnya riwayat At-Tabrani. Di dalam kitab ini ada riwayat At-Tabrani. Bersumber dari sahabat Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu
sesungguhnya para malaikat tidak akan turun kepada segolongan orang yang di tengah mereka ada yang memutuskan hubungan kekeluargaan. Malaikat gak mau turun kepada sebuah rumah, sebuah golongan yang di situ terdapat orang yang memutus kekerabatan. Ada yang tanya kepada saya, Ustaz, kenapa sih Ustaz gara-garanya? Sebabnya apa? Orang itu kok memutuskan hubungan kekerabatan itu sebabnya apa? Oh banyak Bapak Ibu sebabnya. Ya, sebabnya banyak. Yang masuk rating teratas itu lima hal. Gara-gara 5 ini putus kekerabatan. Apa itu? 5 penyebab paling banyak rating teratas. Yang pertama masalah warisan. Nah, itu nomor 1 itu waris. Biasanya waris yang dibagi tidak adil. Penyebab pertama ini. Yang kedua masalahnya adalah pernikahan yang masih ada hubungan keluarga, antar misanan dinikahkan. Lo memangnya tidak boleh tahu Ustaz? Boleh, pemisanan bukan mahram. Yang tidak boleh itu kan ponakan, menikahi keponakan kan nggak boleh dinikahi. Yang boleh itu nikahi misanan, sepupu itu boleh karena bukan mahram. Lah terus kaitannya apa? Ini kalau 2 orang ini misanan kawin nikah terus terjadi perceraian, entek kabeh. Buyar. Semestinya tidak boleh buyar, mestinya ya. Mestinya silakan sing buyar cuma 2 orang ini aja, suami istri. Jangan melibatkan keluarga besar. Tapi umumnya di masyarakat gak bisa gara-gara anakmu, gak iso anakmu pecah. Yang awalnya keluarga deketin. Ya, itu resikonya tinggi. Menikahkan yang masih ada hubungan. Kan ada orang itu wis dirabekno ambek dulur dhewe wae, gak usah ngelibatno orang di luar saudara, biar tambah banyak keluarga kita. Gak masalah, boleh. Cuman itu kalau nanti terjadi talak, perceraian, ya kita kan gak kepingin. Tapi kan kita gak tahu takdirnya Allah. Terjadi cerai, selesai. Biasanya rata-rata itu nomor 2. Yang nomor 3 penyebab retaknya silaturahim, ya berantakan. Yang ketiga adalah karena lisan yang tidak dijaga, tidak pandai menjaga lisannya nggak dijaga. Ya. Kadang ada keluarga itu yang baperan itu ada baperan, ada. Bahkan ada keluarga itu yang kalau datang ke rumah kita nggak senang didatangi, didayoi itu nggak senang. Padahal family, kenapa? Lisannya suka ngeritik. Misal dia datang ke rumah kita, misalnya entah paman, entah tante atau siapapun, pokoknya keluarga datang ke rumah kita, lihat anak-anak kita, apa katanya? Anakmu kok guru-guru? Kapan kayak mana? Ya. Maksudnya baik, ya, tapi kita kadang-kadang gak usah datang lagi, mendingan wong liya daripada dulur dhewe. Nah, ya kan? Ini lisannya nggak dijaga. Saya pernah mendamaikan 2 keluarga besar. Saya diminta 2 keluarga besar tidak saling bertegur sapa. Anda tahu? Bukan seminggu, sepekan, 2 pekan, 3 kali Idul Fitri tidak mau tegur sapa. Saya tanya, masalahnya apa? Warisan tak? Bukan Pak Ustaz. Keluarga ini Ustaz, alhamdulillah tiap tahun kalau Idul Adha itu mereka pada urunan beli seekor sapi. Kadang-kadang sak keluarga ini sampai 3 ekor, 4 ekor sapi Ustaz. Ini kaya-kaya Ustaz, kaya-kaya. Nah terus masalahnya apa? Lah kejadiannya 3 tahun yang lalu Pak Ustaz. Karena ini kan kurban keluarga besar. Terutama ketika pendistribusian daging sapi. Lah rupanya ada salah satu ekor sapi hatinya itu rusak. Terus kemudian ini yang bagian penimbangan itu mengatakan, ini loh hatinya sapi rusak ya, jangan diberikan ke fakir miskin, kasihan, dibuang saja, wis rusak. Yang satu nyeletuk Ustaz, maksudnya itu guyon maksudnya. Lah ini nggak terima Ustaz, apa guyonnya? Yang satu nyeletuk, mending hatinya sapi sing rusak daripada hatimu. Maksudnya guyon, menghangatkan suasana, benda serius gitu loh. Ya,
Katanya ini loh, ambil hatiku lo kok kayak ada aku rupanya. Itu tukaran. Berarti kesimpulannya Lisa. Gara-gara Lisa. Guyon saguyon dijaga. Sebab ada keluarga itu yang baperan, suka bawa perasaan. Ada, hati-hati. Ya, seperti itu. Terus misalnya lagi ada keluarga datang. Setiap kali datang mesti nyadar, itu mesti lihat korden kita. Kordenmu itu dua kali Idul Fitri gak ganti-ganti. Kok gak duit korden? Ada loh keluarga yang resek ini. Ada, keselip ya. Keluarga yang utangan gak pernah bayar. Tiap kali utang mesti gak bayar. Ada yang kayak gini, sabar, jangan diputus. Ya, baik itu nomor 3. Ya, itu nomor 3 lisan. Yang nomor 4 penyebab putusnya silaturahim yang sering terjadi di masyarakat kita. Apa itu yang keempat? Yang keempat adalah karena hasad, iri saduluran. Pak Bu, mohon maaf, pernah dengar ceritanya Nabi Adam alaihissalam? Bukankah putranya Nabi Adam yang konon katanya namanya Qabil, padahal tidak ada penamaan Qabil ini. Itu penamaan Israiliyat. Ini untuk memudahkan saja. Yang konon katanya namanya Qabil, itu kan dia tega membunuh dulur kandung. Namanya Habil katanya. Kenapa? Karena persembahan dia, Qabil, tidak diterima oleh Allah, sedangkan persembahan saudaranya Habil diterima. Iri, dengki dilenyapkan saudaranya. Iri, hasad, hati-hati, penyakit kronis ini. Nabi Yusuf alaihissalam. Bapak Ibu tahu kisahnya Nabi Yusuf? Nabi Yusuf dimasukkan sumur sama dulur kandung. Bayangkan, kenapa? Karena saudara kandungnya merasa ayahnya lebih mencintai Yusuf daripada mereka. Bukan hanya dimasukkan sumur, dulur kandung dijual, didol, dulur dijadikan budak, didol, habis dijual, dibeli lagi sama orang, dijual lagi. Lah yang namanya budak, yo disiksa, tidak digaji. Beda sama pembantu loh ya. Pembantu itu digaji. Kalau budak itu enggak, disiksa tapi tidak digaji, disuruh kerja, enggak digaji. Itu budak. Sampai masuk penjara. Bayangkan, dipenjarakan. Kurang apa sudah? Siksaannya. Gara-gara iri. Iri saduluran. Oh, penyakit ini. Itu nomor 4 ini. Penyebab ini. Yang nomor 5 penyebab retaknya silaturahim. Apa itu yang kelima? Yang kelima adalah karena buta nasab, tidak mempelajari nasab alias kepaten obor. Nah itulah Bapak Ibu sekalian, makanya tolong jangan sampai kita memutus silaturahim karena dampaknya malaikat rahmat gak mau turun ke dalam rumah kita. Naudzubillah. Nomor dua. Rumah yang bagaimana yang tidak dimasuki malaikat. Yang kedua adalah rumah orang yang makan harta anak yatim. Makan harta anak yatim. Anak yatim cuma sekadar dijadikan adres alamat, tapi hartanya dimakan pengurus. Yang kayak gini Pak, banyak. Saya bacakan dulu dalilnya dulu. Dalilnya riwayat Ibnu Majah nomornya 3679. Ibnu Majah, saya bacakan ya. Ibnu Majah 3679. Bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, khairu baitin fil muslimina baitun fihi yatimun yuhsanu ilaihi wa syarru baitin fil muslimina baitun fihi yatimun yusa'u ilaihi. Artinya sebaik-baik rumah yang paling baik, sebaik-baik rumah di kalangan kaum muslimin adalah rumah yang terdapat anak yatim yang diperlakukan dengan baik. Sebaliknya, dan sejelek-jelek rumah di kalangan kaum muslimin, itu rumah paling jelek, malaikat tidak mau masuk. Siapa itu? Rumah yang terdapat anak yatim dan
dan dia tidak diperlakukan dengan buruk, dan dia anak yatim itu diperlakukan dengan buruk. Nah ini banyak ya. Makanya saya sering menyaksikannya kayak gini Bapak Ibu. Kenapa? Terutama kalau Ramadan. Saya kalau sudah Ramadan ada beberapa instansi, ada perusahaan undang acara bukber, buka bersama. Kalau sudah diundang bukber itu saya paling sedih sudah gak tega saya. Karena biasanya perusahaan itu undang anak yatim untuk diberikan secara simbolis. Lah rata-rata mereka undang anak yatim ketika bukber itu rata-rata, maaf yang saya lihat satu, ketika berbuka puasa, ya Allah, direksi, manajer, ya pimpinan, pokoknya ownernya perusahaan, termasuk ustadznya, ya termasuk ustadz yang diundang, itu makannya prasmanan, enak-enak kok di sini. Begitu anak yatim saya lihat ya Pak Ustadz, lihat ya, boleh lihat, itu cuma apa? Satu kotak styrofoam itu, isinya ayam siji, sama nasi, sama timun ayam geprek, sama sambalnya. Allahu Akbar, pengurusnya enak-enak, resmanan, anak yatim dibuat kayak begini. Alhamdulillah, jangan. Saya pernah menjumpai salah satu panti asuhan, saya sebut, langsung tak tegur. Yang datang ibu pantinya, yang ngiringi anak ini naik demo, ibu pantinya yang ngiringi. Saya lihat mestinya anak-anak ini bukan yatim ini, bukan, karena sudah kayak besar-besar. Yatim itu Pak, disebut yatim syaratnya dua. Yang pertama belum balik, yang kedua yang meninggal bapaknya. Jadi kalau yang meninggal ibunya, bapaknya masih hidup, itu bukan yatim. Dan Islam tidak mengenal istilah piatu. Nggak ada piatu yatim, ya yatim nggak pakai piatu. Piatu itu kata majemuk bertingkat. Seperti Anda kalau mengucapkan sayur, pulang, mondar, yatim, loh keren. Itu kata majemuk. Ya, gak ada istilah piatu. Yatim itu cuma bapaknya yang meninggal. Jadi kalau ibunya berarti anak itu bukan yatim. Saya bilang sama anak-anak ini, saya datangi, Mas, tanya ya, kalau sudah agak gede ya, saya panggil Mas, saya tanya, panjenengan ini usia berapa? 15 tahun, berarti SMP kelas 3 ya? Iya, SMP kelas 3. Oh iya. Anu Mas, yang meninggal ayahnya? Enggak, ayah saya masih hidup. Loh, urip sih ya. Berarti yang meninggal ibunya, barangkali ibunya. Ibu juga masih ada. Loh, lah terus kemudian, lah kok Anda kok memenuhi undangan untuk menerima amplop dari perusahaan ini? Saya diminta oleh ibu pantinya untuk ikut nanti nerima, terus kita berikan kepada ibu panti. Dalam hati, oh bon-bonan berarti. Oh, jadi ada istilah apa kalau pemain sepak bola itu datangnya dari luar itu apa namanya? Naturalisasi. Nah, itu bon-bonan. Ya, istilah kerennya naturalisasi, bon-bonan. Oh ya, saya langsung datangi, Ustazah, maaf ya, ini tadi saya tanya sama anak didik panjenengan, lah kok orang tuanya masih hidup Ustazah? Boten kok Pak Ustaz, boten kok meninggal. Ini loh Ustaz, ini loh, ayahnya hidup, ibunya hidup, ya kan tidak layak, apalagi dia sudah balik. Kami sama mungkin, tidak bisa ngomong, nggak bisa ngomong, nggak jawab pertanyaan saya, nggak jawab. Ya sudah Ustazah, lain kali jangan diulang Ustazah, tidak boleh Ustazah. Nah itu yang jujur Ustazah. Yang penting sudah tak sampaikan. Perkara dia tetap prakteknya kayak gitu, urusannya dia sama Allah. Yang kayak gini banyak di lapangan saya temukan, banyak. Hati-hati, kalau tidak bisa jatuhnya anak yatim, jangan jatuhnya. Sebab kalau zalim, malaikat rahmat tidak mau masuk ke rumah kita, sama masuk. Terus kemudian nomor 3, rumah yang penghuninya ada anjing, ya, atau bahkan memelihara anjing. Tidak boleh, tidak boleh. Rumah yang penghuninya ada anjingnya atau memelihara anjing. Alhamdulillah Ustaz, rumah saya tidak memelihara anjing Ustaz. Saya muslim Ustaz. Ya, saya tahu anjing itu najis. Memang betul, Anda tidak memelihara anjing. Tapi maaf, tetangga panjenengan punya anjing. Itu kalau dia mangkal, apa mangkal ini? Duduk, itu di halaman rumah Anda. Usir, malaikat tak mau masuk.
seperti itu jangan dibiarkan. Wis jangan seperti gak berbohongan. Lu jangan. Dia duduk di halaman kita. Usir. Malaikat rahmat gak mau masuk. Itu. Memang betul kita gak pelihara anjing. Maka repotnya kalau tinggal di perumahan terus banyak anjingnya itu ya kayak gitu. Tapi di sini gak ada kan? Suara bodoh. Ada. Aman. Di sini mayoritas Muslim. Ya. Baik, kita lanjutkan di sini. Ustaz pelihara ayam semuanya. Masya Allah. Pelihara perlu. Ya. Lo bagus pelihara ayam karena ayam jantan berkokok itu dia melihat malaikat rahmat. Makanya berdoalah kepada Allah. Kalau ayam jantan berkokok, doa mustajab. Itu. Baik, ayam betulan ya, tapi ayam betulan bukan ada dari HP, bukan. Ayam betulan. Nomor 3, mana dalilnya? Mana nomor 4 maksud saya? Nomor 4 mana dalil nanti jadi 1 sama nomor 4. Jadi saya ulang nomor 3, rumah yang penghuninya ada anjingnya atau memelihara anjing. Yang nomor 4, rumah yang di dalamnya ada gambar-gambar makhluk bernyawa, entah itu foto digital atau lukisan tangan. Nggak boleh. Makhluk bernyawa nggak boleh. Malaikat rahmat nggak mau masuk. Mana dalilnya? Riwayatnya riwayat Ibnu Majah, nomornya 3649. Saya baca dari Abu Talha radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun wala surah." Artinya, malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya terdapat anjing dan gambar. Gambar di sini maksudnya gambar makhluk bernyawa. Bapak-Ibu sekalian, ya, gambar makhluk bernyawa seperti manusia, hewan itu nggak boleh. Nah kalau tumbuhan itu makhluk hidup, tapi kalau tumbuhan boleh. Kenapa? Karena tumbuhan tidak ditiupkan ruh. Yang ditiupkan ruh itu manusia dan hewan punya ruh. Kalau tumbuhan tidak punya ruh, maka nggak apa-apa gambar bunga, pemandangan, nggak apa-apa. Ya, termasuk foto digital, foto pernikahan. Lihat rumahnya orang Islam, rumahnya kaum muslimin. Ruang tamu, foto keluarga. Ruang tengah, foto perkawinan. Kenapa kok dipajang? Supaya tamunya kalau datang, kalau masuk tahu kalau dia pernah nikah. Makanya dipajang. Gak perlu dipajang, masukkan album. Ya, gak perlu. Kenapa malaikat rahmat gak mau masuk? Ya. Terus apalagi ini? Intinya gambar kata Nabi dalam kitab silsilah hadis sahih nomornya 1921 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-suratul ra'su fa idza quti'ar ra'su fala surah." Gambar itu intinya kepala. Jika kepala sudah dipotong, maka bukan gambar lagi. Makanya Bapak Ibu, foto-foto yang biasanya ditempelkan di masjid, tata cara wudhu, tata cara sholat, kan itu ada gambar orang. Itu mukanya kan diblur, nggak kelihatan wajahnya. Itu bener itu bener. Karena intinya gambar itu kepala. Jadi meskipun tidak pakai badan, kepala dong, nggak boleh. Makanya kayak karikatur, nggak boleh. Apalagi isinya karikatur itu biasanya kritikan, mengejek isinya, hidupnya digedein atau telinganya digedein, wajahnya dikecilkan, nggak boleh menghina. Intinya kepala. Makanya orang punya usaha beauty itu biasanya punya maniken. Ya maniken apa maniken? Manikin. Itu biasanya kan ada patung yang dipajang, dijilbabi. Itu kalau kepala tok yang dijilbabi, ada mata, ya ada bibirnya, ada hidungnya, dijilbabi, tidak pakai badannya, maka malaikat tidak mau masuk. Tapi kalau misalnya tidak pakai kepala, badan tok, maka tidak apa-apa yang kayak gini. Karena intinya gambar itu kepala. Ustaz ada kepalanya tapi cuma bulat tok Ustaz. Tidak ada mata, tidak ada hidung, tidak ada telinga. Maka dalam hal ini boleh, nggak apa-apa, ya. Pokoknya nggak boleh menyerupai makhluk bernyawa, tidak diperbolehkan. Termasuk boneka anak-anak kita. Ustaz, anak saya punya boneka Angry Bird. Boleh nggak Ustaz? Boleh lah, karena tidak ada orang kayak Angry Bird. Segitiga.
Ustaz, anak saya punya boneka Doraemon. Ada orang kayak Doraemon? Lah terus boneka yang apa yang nggak boleh? Barbie. Barbie nggak boleh karena jelas ada mata, ada telinga, ada hidung, ada tangan jari. Jelas ada rambutnya Barbie. Iya, saya punya jamaah. Dia lapor kepada saya. Saya itu Ustaz, kursi saya itu ukir-ukiran Jepara Ustaz. Pegangannya kursi, tataan tangan itu kepalanya burung Raja Wali Ustaz. Raja Wali. Bagus Ustaz. Berarti tidak boleh. Kepala kan? Iya. Akhirnya apa yang dilakukan? Digeraji semua. Jadi kepalanya buntung semua kursi. Karena kepalanya. Jadi burung tapi tidak ada kepalanya. Boleh yang kayak gini, gak apa-apa. Ya Allah larang loh Ustaz. Oh, iya. Iya. Kenapa saya dulu enggak taklim dulu baru sekarang akhirnya gini nasibnya ya. Terus kecuali lagi kalau gambar itu untuk dihina, nggak apa-apa. Saya punya karpet Ustaz, keset-keset gambar kupu-kupu. Saya punya karpet Ustaz tebel gambarnya macan, harimau. Bagus Ustaz, boleh Ustaz. Misalnya tak hamparkan, boleh. Kenapa? Karena karpet bukan untuk dimuliakan. Karpet itu diduduki, diincak-incak termasuk keset. Apa-apa. Yang tidak boleh itu dimuliakan. Maksudnya dimuliakan, diginikan itu. Diapakan itu? Dipajang. Dipajang. Itu namanya dimuliakan. Itu yang tidak boleh. Ya, tapi kalau dilakukan di bawah, diincak-incak nggak apa-apa. Berarti spray kasur saya gambar apa ini binatang apa macam-macam lah spraynya. Berarti boleh Ustaz, nggak apa-apa. Ditiduri kan bukan dipajang spray. Spray dipajang. Yang nggak boleh itu adalah lagi yang nggak boleh Ustaz. Rumah saya itu tak pasang wallpaper Ustaz. Nah wallpapernya Ustaz gambar semut cili-cili kau. Wallpaper dimuliakan itu jelas ya, kecuali kalau diinjak-injak boleh ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi tolong dibedakan mana yang dimuliakan, mana yang dihinakan, seperti itu ya. Baik, kita lanjutkan sekarang. Loh Ustaz, guru-guru TK itu Ustaz, TK untuk mengenalkan kepada murid-muridnya itu banyak gambar di tembok-tembok itu sekolah TK ya, gambar gajah, gambar harimau. Apa ini anak-anak? Gajah. Boleh Ustaz kalau tujuannya itu adalah untuk tarbiyah, pendidikan, apa? Pendidikan. Tapi kalau bukan untuk tarbiyah maka tidak diperbolehkan. Saya lanjutkan dikit, nomor 5. Setelah itu dikumandangkan adzan. Nomor 5. Rumah-rumah yang tidak boleh dimasuki malaikat. Jadi rumah-rumah yang tidak dimasuki malaikat rahmat, tidak dimasuki malaikat rahmat. Nomor 5 adalah rumah yang penghuninya terdapat bunyi-bunyian seperti suara lonceng gereja. Tak boleh. Jadi di dalam rumah itu ada suara kayak lonceng gereja. Teng, teng, teng. Apa itu? Jam itu. Jam besar itu. Mahal itu. Ya, mahal apa itu? Mahal itu. Matikan aja suaranya. Cukup kita ketahui angkanya saja, jam-jam waktunya. Jangan dibunyikan. Seperti itu. Jangan sampai di rumah kita ada bunyi-bunyian seperti lonceng gereja. Dalil riwayat Imam Ahmad dalam kitab Musnad Imam Ahmad nomornya 8172 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tashabul malaikatu rifqatan fiha kalbun wala jaras. Jaros itu lonceng. Ya, bahasa Arabnya lonceng itu jaros. Malaikat tidak mau masuk, malaikat tidak mau menemui orang-orang yang di dalam rumah mereka ada anjing dan lonceng. Anjing disebut lagi, makanya nggak boleh melihara anjing. Ya, terus ada lonceng. Karena orang memelihara anjing itu Pak, satu hari pahalanya dikurangi 1 kirot. Sahabat bertanya kepada Nabi, 1 kirot itu seberapa Wahai Rasulullah? 1 Jabal Uhud, 1 gunung Uhud itu 1 kirot. Jadi tiap hari pahalanya dihapus 1 kirot. Orang punya anjing, apalagi najis, malaikat nggak mau masuk. Ya.
boleh memelihara anjing kalau tujuannya 4. Boleh memelihara anjing tujuannya 4. 1. Menjaga peternakan. 2. Menjaga pertanian. 3. Untuk berburu. 4. Untuk mengungkap kejahatan. Dengan syarat tidak boleh tinggal di rumah kita. Kandangnya nggak boleh di rumah kita, jauh. Itu pun ketika berinteraksi pakai sarung tangan supaya tidak kena najisnya. Untuk berburu atau mengungkap kejahatan, narkoba, karena dia pintar, bisa mengendus-endus, ya, penciumannya kuat, ya, seperti itu. Boleh. Tapi itu tidak boleh tinggal di rumah kita, anjing itu. Kandangnya jauh, di tempat tersendiri. Itu ya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Kita dengarkan dulu kumandang adzan, setelah itu kita lanjutkan sedikit yang masih tersisa. Ya, wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wasallam. Silakan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian dengan alokasi waktu yang masih tersisa sedikit. Yang nomor 6 sekarang. Rumah-rumah yang tidak dimasuki oleh para malaikat, malaikat membawa rahmatnya Allah Azza wa Jalla. Yang keenam adalah rumah yang di dalamnya ada ratapan tangis. Rumah yang di dalamnya ada ratapan tangis. Dalilnya di mana? Dalilnya hadis riwayat Imam Ahmad dalam kitab Musnad Imam Ahmad, nomornya 8391. 8391. Kita dengarkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tusalliyal malaikatu ala naihatin wala ala murinnatin." Artinya, Nabi SAW bersabda, malaikat tidak akan mendoakan orang yang meratapi mayit dan tidak juga orang yang merintih. Ini nggak boleh. Jadi sedih itu boleh. Apabila kita kehilangan orang yang kita cintai, sedih boleh. Ya, atau mungkin karena kita mendapatkan musibah dalam bentuk apapun, asalkan jangan sedih berkepanjangan, meratap, menangis histeris. Ini nggak boleh. Kenapa? Karena malaikat tidak mau masuk ke dalam rumah yang seperti ini. Dia sampai berteriak, dia memukul-mukul tubuhnya karena dia seperti menyesal, ya, atau kekecewaan ditinggal oleh orang yang dicintai dan seterusnya. Ini bentuk komplain dengan takdirnya Allah, tidak riya dengan takdirnya Allah Azza wa Jalla. Nggak boleh. Nomor 7, rumah nomor 7 ini, rumah yang digunakan untuk minum khamar, peminum khamar, rumah yang di dalamnya ada khamar, ya, maka nggak boleh yang seperti ini, tinggalkan. Makanya panjenengan kalau masuk ke dalam sebuah hotel, terutama hotel bintang 5 ya, itu biasanya di almari esnya itu ada minuman beralkohol, khamar. Maka minta saja kepada housekeepingnya atau petugasnya untuk mengeluarkan minuman itu, karena kita nggak akan dirahmati oleh Allah. Allah tidak akan mencurahkan rahmatnya di suatu tempat yang di situ ada khamar. Baik, makanya ini hati-hati. Rumah yang digunakan atau di dalamnya ada khamar. Terus kemudian kita lanjutkan yang ke-8. Jadi 1 nanti dalilnya. Orang yang di dalam rumah itu dalam keadaan junub. Jadi di dalam rumah itu penghuninya dalam keadaan junub. Habis simak misalnya atau mimpi basah, tidak segera mandi, maka malaikat nggak mau masuk. Malaikat rahmat. Ya. Rumah yang di dalamnya penghuninya itu dalam keadaan junub. Mana ini dalilnya? Dalilnya kami bacakan aja di dalam riwayat Al-Bazzar dalam kitab Sahih Jami'us Shahih nomor 3060. Kita lanjutkan dikit. Terus kemudian yang nomor berapa ini? 9 kan? Nomor 9. Saya tutup sampai 10 aja. Nomor 9, rumah yang di dalamnya terdapat bau-bau yang busuk, bau-bau yang tidak sedap. Ya, seperti maaf ini, seperti misalnya bau bekas air kencing pesing. Ya, jangan sampai toiletnya pesing. Ya, atau kamarnya mungkin kita punya anak
kecil, lupa ya, atau mungkin ada bagian yang belum kita pel, ya belum terkena, ya belum kita bersihkan sehingga menimbulkan bau tidak sedap. Malaikat nggak mau masuk. Dalilnya di mana? Riwayat At-Tabrani dalam Sahih Targhib wa Tarhib nomor 153. Nabi bersabda, "La yunqa baulun fi tastin fil baiti fa innal malaikata la tadkhulu baitan fihi baulun muntaqa." Artinya, jangan ada air kencing yang menggenang di dalam rumah. Maksudnya belum dibersihkan. Karena sesungguhnya malaikat tidak mau masuk rumah yang di dalamnya ada air kencing. Termasuk, mohon maaf, rumah-rumah yang di dalamnya bau masakan-masakan yang nggak sedap. Ya, bau bawang putih, bawang merah, termasuk bawang bakung. Apa bawang bakung itu? Bawang pre. Bawang bakung itu bawang pre. Maka hindari. Ya, silakan aja. Berarti kita nggak boleh masak yang boleh. Mana ada masakan nggak pakai bawang putih? Semua masakan pakai bawang putih. Buat rujak aja pakai bawang putih. Apalagi masakan Arab, ya, gulai, krengsengan, mantap ini ya. Pakai bawang putih. Pakai bawang putih semuanya, nggak ada. Sop-sopan, insya Allah pakai bawang putih. Orang buat sop, ya. Hampir semua masakan pakai bawang putih. Lah terus gimana Ustaz? Maka nggak apa-apa. Tapi setelah itu tolong hilangkan bau. Dengan apa? Mungkin kita kasih bakar seperti di bakar dupa, ya bawang, atau disemprot pewangi seperti itu. Nah, hilangkan. Jangankan gitu. Nabi melarang mendekati masjid orang yang habis makan bawang putih, bawang merah, bawang bombay, atau bawang batu, bawang pring. Nabi melarang. Kenapa? Karena bukan hanya manusia yang tersiksa karena bau mulutnya, malaikat-malaikat yang ada di masjid itu juga tersiksa. Makanya ini apalagi bau rokok. Hindari peti, jengkol, duren, menimbulkan bau tidak sedap. Rebung, ya, itu menimbulkan bau tidak sedap. Maka kasih pewangi aja. Ya, wallahu a'lam bishawab. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Saya tutup sampai 9 poin. Sebenarnya masih ada 5 poin yang belum kami sampaikan. Ya, mudah-mudahan insya Allah di lain kesempatan, insya Allah bulan depan, jika Allah takdirkan kita bertemu, maka saya akan lanjutkan materi rutin kita, yaitu tentang wudhu. Ya, kita akan lanjutkan. Jadi materi ini saya anggap tuntas. Ya, nanti insya Allah materi ini saya share ke takmir masjid Darussalam yang lengkap dengan dalil-dalilnya. Kita tutup, semoga Allah meridhai amal ibadah kita, semoga Allah memberikan rahmatnya kepada kita semuanya. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum